Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa akibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, dan pada kesempatan ini saya juga diberikan kesehatan, nikmat, sehingga saya dapat melakukan seminar pelaksanaan asistensi mengajar di Filta, Australia. Pada kesempatan kali ini, judul dari laporan saya yakni pembelajaran BIPA pada program asistensi mengajar Filta, Australia di St. John's Grammar School untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan pengetahuan budaya Indonesia bagi siswa St. John's Grammar School. Dosen pembimbing saya yakni Bapak Dr. Rida Hasnul Ulia MPD. Terima kasih Bapak. Kemudian langsung saja pada pendahuluan atau yang melatar belakangi saya melakukan asistensi mengajar di Filta, Australia. Pada dasarnya bahasa asing ini adalah bahasa yang harus dipelajari di setiap orang-orang berdasarkan bahasa pilihan mereka. Bahasa yang paling penting untuk dipelajari saat ini dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional, digunakan untuk komunikasi dalam bahasa antar negara. Setiap orang di negara-negara memiliki bahasa mereka sendiri. Contohnya saja adalah bagaimana Indonesia yang seragam bahasanya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tidak hanya digunakan dalam kerangka negara Inggris saja. Ada beberapa negara lain yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa tunggal mereka. Namun di beberapa wilayah negara, khususnya wilayah ASEAN dan Australia, juga menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang harus mereka pelajari dan harus mereka kuasai. Oleh karena itu, Filta dalam hal ini mewadahi pembelajaran bahasa Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada penulis dan beberapa mahasiswa Universitas Negeri Padang untuk menjadi guru bantu di sana. Nah, penulis ditugaskan, atau saya pribadi ditugaskan di sekolah St. John's Grammar School, Filta, Australia. Filta, Australia memberikan kesempatan bagi saya memiliki kemahiran berbahasa Indonesia untuk menjadi asisten di sana, asisten pengajar di sekolah selama 2 bulan. Program ini dijadikan kesempatan besar untuk mengenalkan Indonesia dan seluk-beluknya kepada siswa Australia, sehingga mereka dapat belajar lebih banyak tentang bahasa Indonesia di sekolah mereka. Nah, kemudian terlepas dari itu ada tujuan dari asisten mengajar ini. Dalam tujuan ini terbagi menjadi 2, yakni ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk mengikuti program asistensi mengajar Filta Australia adalah untuk menjadi guru bantu yang fokus utamanya mengajarkan tentang bahasa Indonesia kepada sekolah-sekolah di Australia. Kemudian tujuan khususnya, selain mengajarkan bahasa Indonesia, juga kita sebagai pengajar atau asisten pengajar memperkenalkan budaya, agama, tempat, serta kebiasaan baik dari orang-orang Indonesia, sehingga orang asing bisa tertarik akan Indonesia. Nah, selanjutnya manfaat asistensi mengajar Filta Australia. Yang pertama tentunya mengenalkan Indonesia kepada siswa Australia dari segi bahasa dan kebudayaannya. Tidak hanya bahasanya saja, kita juga memperkenalkan budaya, agama tadi, dan hal-hal yang bersifat kultural dari Indonesia. Kita perkenalkan semuanya, tidak terpaku pada bahasa saja dan kebahasaan saja. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia siswa Australia, yang mana tujuan ini sangat harus dicapai juga, sehingga goalsnya yaitu siswa-siswa Australia dapat
menggunakan bahasa Indonesia dengan baik mungkin ataupun dengan sesederhana mungkin. Yang ketiga, saya bisa meningkatkan cara mengajar dan menyusun perangkat MIPA. Hal ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, yakninya saya bisa mempelajari bagaimana cara mengajar orang asing dengan baik, yaitu saya berdiskusi dengan Ibu Le selaku guru pamong saya, dan juga bagaimana cara menyusun perangkat MIPA. Dalam hal ini saya ditugaskan di sekolah St. John's Grammar School. Ada gambaran umum tempat saya mengajar, yakninya ada di sana di St. John's Grammar School ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah pertama angkatan independen yang berlayar di Adelaide Hills, sekitar 12 km selatan pusat dari kota Adelaide. Sekolah ini melayani siswa dari pembelajaran awal hingga kelas 12, yaitu tingkat SMA. Guru pamong saya ini Ibu Le, dan Ibu Le juga menekankan kepada saya untuk sistem mengajar hanya sistem diskusi dan demonstrasi, dan lebih banyak melakukan interaksi percakapan agar siswa mampu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis makra calis dengan sebaik-baiknya. Siswa di sini sangat antusias sekali dalam belajar bahasa Indonesia, dan banyak sekali yang ingin mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan kemudian aturan umum sebagai guru bantu di sana, yaitunya yang pertama berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden Filta, yakninya Ibu Selvi Wantania, mengatakan bahwa selama mengajar tidak diperkenankan untuk mengambil foto tanpa izin selama pembelajaran berlangsung. Tidak diperkenankan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan privasi siswa. Tidak diperkenankan untuk komunikasi di luar pembelajaran tanpa izin. Selain itu, Ibu Lih juga mengingatkan kepada saya agar selalu menjaga privasi siswa. Nah, pada kesempatan ini saya diberikan tugas atau wewenang oleh Ibu Le, yaitunya mengajar di 2 tingkatan. Yang pertama tingkatan SMP dan juga tingkatan SMA. Nah, siswa SMP, saya rasa waktu saya mengajar itu masih ada sifat atau berlaku malu-malu untuk berkomunikasi dan berdiskusi bersama. Tapi dalam hal ini saya selalu berusaha untuk berbaur. Sebagai pendidik, saya harus bisa berbaur agar proses pembelajaran terasa nyaman, tentram, dan bersahabat bagi mereka. Kemudian siswa SMA sangat positif sekali kesannya. Mereka sangat aktif dan mau diajak diskusi dalam hal apapun. Seperti mereka sering bertanya misalnya mengenai musik, perkembangan sepak bola mereka sesuai dengan hobi-hobi mereka, yaitu sepak bola, kemudian climbing atau mendaki gunung. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang sering mereka ajukan, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan kami di sana saling bertukar pikiran. Secara keseluruhannya kesannya sangat-sangat positif dan menarik sekali untuk dipelajari dan dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan sistem mengajar. Ada beberapa kali pertemuan Bapak Ibu di sana. Saya melakukan beberapa kali pertemuan dalam 2 bulan tersebut, yaitu yang pertama, pertemuan pertama sebagai sistem mengajar, yaitu pada tanggal 10 Agustus. Pertemuan pertama ini saya hanya melakukan diskusi dengan guru pamong dan juga beberapa siswa. Kemudian pertemuan kedua pada tanggal 24 Agustus. Karena tanggal 17 dan 17 Agustus
karena tanggal 17 Agustus uh, saya disuruh oleh guru pamong itu untuk fokus ke persiapan 17 Agustus. Jadi tanggal 17 Agustus saya diliburkan dan langsung ke tanggal 24 Agustus. Pada tanggal itu saya selalu melakukan diskusi dengan sistem demonstrasi, memberikan media pembelajaran dan menanyakan hal-hal keseharian mereka. Selanjutnya pertemuan ketiga yaitu pada tanggal 31 Agustus. Pada pertemuan ini saya mendapatkan tugas dari pamong saya itu Ibu Li untuk menjelaskan tentang makanan Indonesia, khususnya makanan dari Minangkabau, dan di sini saya menjelaskan rendang, sate dan lain-lainnya. Dan pertemuan keempat yaitu pada tanggal 7 September. 7 September kami melakukan diskusi tentang budaya-budaya yang ada di Minangkabau dan beberapa tentang olahraga seperti kiprah timnas tadi, di Piala Asia, dan juga olahraga mendaki gunung. Kami review kembali karena banyak sekali yang bertanya, karena di Indonesia ini banyak destinasi pegunungan yang menarik bagi mereka. Pada pertemuan kelima pada tanggal 8 September, saya bertemu dengan siswa kelas 8. Di situ kami berdiskusi tentang kehidupan sehari-hari dan juga melakukan sesi tanya jawab. Dan pertemuan ke-6 pada tanggal 22 September masih bersama anak kelas 8 dengan membahas objek wisata yang ada di Indonesia. Kemudian pada pertemuan ke-7 tanggal 28 September kami melakukan atau mereview materi kelas 8 tersebut, dan pertemuan ke-8 yaitu merupakan pertemuan terakhir kami pada hari Kamis tanggal 29 September, dan saya melakukan diskusi dengan sistem demonstrasi dan mengingatkan kembali materi kepada kelas 12 tersebut. Nah, mungkin hanya beberapa sebenarnya pertemuan yang kami lakukan. Cuma di dalam pertemuan itu pasti kami selalu bercengkrama, berdiskusi, dan melakukan apapun kegiatannya itu dengan senang, dengan bertanggung jawab, dengan melakukan sistem demonstrasi sebagainya. Nah, terakhir yaitu kami juga melakukan sistem ujian. Saya disuruh oleh Ibu Li selaku guru pamong saya untuk memberikan soal secara lisan, bertanya kepada mereka apa-apa saja yang telah saya pelajari dengan mereka. Nah, itu merupakan ujian dari saya untuk anak-anak yang ada di untuk anak-anak yang ada di ST John's Grammar School. Nah, kemudian berdasarkan semua kegiatan tersebut, saya memiliki sebuah kesimpulan, yakninya bahwa mempelajari sebuah bahasa asing itu bukan suatu hal yang mudah, namun juga menarik. Bahasa asing itu tidak menakutkan. Sebagian orang membayangkan bahasa asing itu sangat menakutkan dan susah untuk pelajari, padahal juga ada sisi menariknya. Selain bahasa, kebudayaan juga diajarkan, ada juga agama, sejarah, dan seluruh hal yang berhubungan dengan Indonesia terkhususnya, dengan sistem semenarik mungkin agar mereka tertarik dan happy untuk melakukan pembelajaran. Nah, bahasa Indonesia yang mereka pelajari sangat bagus hasilnya. Mereka memiliki minat yang tinggi untuk menguasai bahasa Indonesia dan ingin mengenalkan dan mengenal kebudayaan Indonesia lebih jauh lagi. Secara umum, kemampuan siswa di ST John's Grammar School sangat bagus, aktif serta mampu memahami materi yang saya sampaikan dengan metode yang saya lakukan serta dengan cara yang lebih menarik. Mungkin mereka lebih tertarik lagi dengan mempelajari bahasa Indonesia, karena saya rasa
waktu saya menjelaskan, mereka itu sangat antusias, sangat ingin sekali, sangat memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap mempelajari bahasa Indonesia ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, dalam seminar laporan kegiatan kali ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.